eh, vektor ya. Kita bicara tentang vektor. Vektor itu besaran yang memiliki arah. Konsep dasarnya di manakah vektor itu? Yaitu arahnya tadi yang perlu diperhatikan ya. Yaitu vektor. Ada nilai dan juga arah. Besaran yang memiliki arah. Ya. Oke, ya. Yang memiliki arah, maka kata kuncinya adalah arahnya. Ya. Bagaimana sih vektor itu? Contoh sederhana begini nak, ya. Contoh sederhana. Kalau kalian pernah melihat peta di atlas, ada legenda di sini. Ada utara, ada selatan, ada timur, ada barat. Kalau di peta arahnya yang ke atas, ya, arahnya yang ke atas selalu utara, mesti atas utara. Jadi jangan pernah bingung nanti kalau lihat peta. Apa sih manfaatnya gitu ya? Sebelum saya lanjut, manfaatnya adalah vektor itu digunakan di manapun. Di ilmu medan peta kompas, IMPK, ilmu medan peta kompas. Itu kalau pecinta alam yang biasanya eksplorasi ke hutan-hutan, bukan yang sudah ada jalurnya, gunung yang sudah ada jalurnya, bukan, tapi dia mengeksplorasi, dia membuat jalur, itu sangat penting sekali ya, vektor itu. Kemudian di militer ya, jadi itu sangat penting sekali vektor ini. Salah perhitungan sedikit saja, maka ya alamat bablas kamu ya, bisa jauh sekali dari titik yang diminta. Oke, kita lanjut ya. Jadi vektor adalah besaran yang memiliki arah. Apa yang perlu kita pahami, yaitu arahnya. Arah secara perhitungan. Oke. Arah. Notasinya dulu. Notasi vektor biasanya ditulis seperti ini. A ada tanda panahnya ya. Atau kalau pakai huruf besar A. Misalkan vektor A, berarti dia ke timur atau ke kanan ya. Vektor A ke kanan misalkan, besar dan memiliki arah. Kenapa ada panahnya? Biar jelas dia kemana, ke kanan ya. Kemudian kita punya vektor B ke atas atau ke utara di sini ya. Kalau tadi di peta utara, selatan, timur, barat, maka dia ke timur. Jadi jangan sampai salah kalau ada tugas, misalkan dari rumahmu ke sekolah, coba tunjukkan vektornya gitu ya. Nanti gini. Ini titik asalnya A, vektor B. Jika dijumlahkan, misalkan kamu dari rumah ke B berjalan A, berjalan lagi ke utara. Misalkan rumahnya siapa yang di sini ada temenmu gitu ya, Ani gitu ya. Ani berjalan ke rumah Tono gitu, ke timur, ke utara. Maka berapakah
dia berpindah gitu misalkan, berpindah, maka ini adalah vektor A plus B, yaitu A plus B sama dengan R. R ini apa? Resultan ya. Jadi R ini adalah resultan. Sekali lagi, vektor besaran yang memiliki arah A dan B tadi jumlahkan ya, ini. Bagaimana jika ada lagi vektor C ya, miring membentuk sudut misalkan, membentuk sudut alfa. Jika dari A ke C, vektor C misalkan, maka vektor A ditambahkan vektor C, A plus C, resultannya adalah ini, R A plus C. Ini yang dikatakan dengan metode poligon ya, poligon bukan merek sepeda, poligon. Terus jika kita tempatkan pada titik atau koordinat X, Y, misalkan ini koordinat X, di sini Y, nah, misalkan vektor A saya pakai biru, berimpit ya, A, maka B ada di sini. Resultannya bagaimana? Resultannya ya di sini. Inilah resultan A plus B ya, A plus B. Lantas bagaimana dengan A dan C? A di sini, C-nya kita gambar miring misalkan, membentuk sudut, vektor C. Maka resultannya adalah ini. Ini adalah C ya, kemudian maka resultan A plus B adalah ini, A plus C ya, sorry. Jadi R sama dengan A plus C. Inilah yang dikatakan dengan metode jajaran genjang ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, ini masih permulaan. Jadi sekali lagi, resultan ini adalah perpindahan. Artinya apa? Perpindahan itu sendiri adalah besaran vektor ya. Angel Pak. Nah, contoh sederhana begini. Saya gambarkan di sini aja lah. Kelihatan ya. Dan orang berjalan. Ini 10 meter. Tibanya dia di sini. Dia balik kucing. Nah, balik lagi. Tidak mau saya pulang ke sana. Menempuh jarak 4 meter. Berarti misalkan yang ini adalah vektor B ya, berangkatnya adalah vektor A, maka resultannya adalah ini ya enggak? Perpindahannya sendiri adalah 6 meter. Perpindahan, kok bisa perpindahan dari titik awal ke titik akhir, sehingga resultannya untuk A min B. Kenapa min? Karena dia bergerak
berlawanan arah. Negatif itu bergerak berlawanan arah. Tapi pada umumnya disepakati bahwasannya ke kanan adalah positif kalau untuk sumbu X dan Y, ke kiri adalah negatif. Ke atas positif, ke kiri negatif ya. Jadi ini untuk jajaran genjangnya. Oke. Semoga bisa dipahami nanti sambil dilihat modulnya ya. Ini belum perhitungan. Oke ya, masih dasar dulu. Modul itu ada. Nih, kita langsung ke yang ada koordinatnya. Nah, misalkan vektor langsung aja gaya F ya. F yaitu F adalah vektor ya. Maka di sini ada uraian lagi yaitu vektor X ini F-nya gaya yang bergerak pada sumbu X ya. Kemudian ada lagi yang terhadap sumbu Y di sini. Ini berimpit ini. F Y ya, nanti saya share catatan saya lupa di inilah yang dikatakan dengan vektor. Artinya apa? Dia terdiri dari dua vektor. Kalau pakai metode poligon, maka kita selesaikan F ini bagaimana? Karena ini sumbu X, di sini sumbu Y, maka F itu sendiri Fx kuadrat plus Fy, ya enggak? Jika dia membentuk sudut alfa, maka berapakah komponennya ini? Maka kita bisa uraikan Fx sama dengan F sisi depan yaitu cos ya, theta. F y sama dengan F dikalikan sin theta. Di modul itu ada sisi depan, sisi samping, sisi dekat ya. Nah, kalau di buku itu lebih enak sebetulnya di modul itu. Karena sudutnya di sini alfa. Ini adalah sipan, sikat, sisi dekat. Dekat mana? Dekat sudut. Ini adalah siring ya. Maka ada rumus sin alfa sama dengan apa? Sin alfa sama dengan sisi depan sipan per siring. Semoga saya tidak salah ya. Maka cos alfa sama dengan alfa atau theta sama, itu menyatakan sudut ya, sama dengan sikat siring. Oke ya. Sikatnya apa, siringnya apa? Coba perhatikan. Sikatnya adalah Fx ya. Sipannya Fy, siringnya adalah F. Kalau kita masukkan ke sini ya, maka Fy per F, Fx per F, sehingga Fx ini ya, perhatikan Fx, nah F-nya naik ke sini, Fy sini, F-nya kemana? Naik lagi. Inilah yang dikatakan
menguraikan vektor jika dia membentuk sudut seperti ini ya. Sebenarnya kalau membentuk sudut seperti ini itu dia terdiri dari dua komponen, yaitu komponen X dan Y. Cara menguraikannya adalah seperti ini. Apakah hanya ke sana atau enggak? Selama dia membentuk sudut, misalkan kayak tadi yang C sudutnya berapapun, misalkan begini. Ya, saya gambarkan langsung aja di sini. Nah, di sini. Jika yang diketahui adalah sudutnya ini alfa, maka ini sisi depan, ini sisi dekat atau yang di sini. Ya, tergantung di mana letak sudutnya. Kalau yang di sini misalkan alfa, ini sisi depan, sisi dekatnya. Ya, kalau misalkan dia ke sana, sudutnya di sini alfa, maka yang ini adalah sisi dekat, ini sisi depan. Ya, sisi depan, sisi dekat, yang dekat dengan sudut. Jadi penguraikan vektor itu seperti itu. Ya, semoga jelas. Mohon maaf ya, kita akhiri pertemuan kali ini. Dipelajari lagi, di situ ada contoh-contoh soal ya, silakan dilihat di bagian bawah ya, karena Miranda baru gabung tidak apa-apa ya. Tak undur dikit. Jadi silakan melihat dimanapun ya. Kalau tidak sempat memperhatikan video saya, coba cari di YouTube, itu banyak ya, video tentang vektor gitu. Saya mau bikin video kok angele gitu, maksudnya tidak bisa gitu. Ya, jadi ini menguraikan vektor. Untuk kelanjutannya silakan dilihat di modul yang sudah saya share di Google Classroom. Oke ya, semoga sehat selalu. Saya doakan dibuka pintu pemahamannya, kalian jadi anak-anak yang cerdas, pinter, manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.